Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar sekitar 2%-an dengan total market cap di 3,04 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dia itu jam 7 pagi tadi daily close dikit di bawah dari 90.000 ya. Dia daily close di angka 89.861 gitu. Tapi overall sih kalau kita mau ngomong ya daily close-nya masih di atas dari support yang baru terbentuk pada tanggal 14 dan 15 kemarin ya. Nah, apakah EMA20 akan mendekat ke sini dan menjadi confluence sebagai support? We'll see. Tapi at least for now Bitcoin masih cenderung stabil di atas tadi 87.200-an gitu ya. Nah, kalau kita mau ngomong di daily ini masuknya kita masih dalam masa-masa konsolidasi ya, konsolidasi di mana belum ada lagi momentum higher high yang signifikan maupun tidak ada juga koreksi yang membuat lower low begitu. Karena jujurnya lower low masih jauh sih ya. Kalau kita ngomongin lower low itu masih di daerah sini ya. Wow, jadi ya lagi-lagi ya kemarin momentum yang terbentuk karena Trump itu luar biasa besar. Jadi ini mungkin juga jadi reminder untuk mungkin yang para newbies yang masih nggak tahu bahwa ternyata market itu bisa bergerak bukan cuma karena TA, tapi bisa juga karena fundamental ya. Jadi ya lu bisa lihat sendiri ya pentingnya kita mengkombinasikan ya fundamental dengan TA. Jangan dipisah-pisah begitu. Karena kalau dipisah-pisah jadi hancur begitu, kayak apa ya, lu mobil cuma ambil satu roda gitu ya, rodanya ya nggak jalan gitu ya, nggak bisa, harus sepaket semua ya. Kalau sepaket dia bisa jalan empat-empatnya dan benar-benar bermanfaat. Tapi kalau dipakai setengah-setengah malah kadang-kadang bikin celaka begitu ya. Contoh paling simpelnya adalah banyak yang terlalu berspekulasi saat data-data penting, hanya berpikir bahwa oh market itu bergerak cuma karena news bukan karena TA ya. Ujung-ujungnya nggak ada setup secara TA-nya ya, nggak bisa jaga resiko, liquid lagi gitu. Nah itu yang mungkin sering terjadi ya. Kalau zaman gua dulu forex tuh orang masih selalu minimal ada pemikiran oke, ini kalau sampai gua kebuka posisi nih, misalkan gua mau ngelong atau nge-short tuh masih cenderung ada apa ya, selalu ada SL-nya lah, selalu ada SOP-nya. Minimal seperti itu yang gua rasakan waktu gua waktu forex. Tapi kalau kripto ini banyak yang lebih gila-gilaan aja, nggak peduli, bahkan nggak buka chart sama sekali. Jadi nggak percaya chart sama sekali, buka cuma gara-gara news doang karena berpikir oh ini bagus nih kita buka, taunya kebalikannya, bingung mau diapain posisinya. Nah itu ekstra berbahaya begitu. Jadi gabungkanlah keduanya gitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke weekly. Untuk weekly sebenarnya kita dikasih kesempatan buat TP ya, buat yang kemarin belum TP di sini ya. Buat yang sudah TP kemarin pada tanggal 4 Novemberan ya nggak usah TP lagi begitu karena terlalu dekat ya. Nah, tapi buat lu yang mungkin baru denger, ya lu dikasih kesempatan lagi sebenarnya untuk TP gitu ya. Walaupun gini sebenarnya TP ini kadang-kadang orang masih harus masih harus get it bahwa TP itu bukanlah ya berarti kita ngomong bahwa ini akan langsung ngedump setelah ini atau koreksi. Bukan. Karena gini, kalau kita nggak punya SOP untuk TP ya, nah ya itu serem. Nanti ujung-ujungnya orang akan nantilah. Jangan TP dulu, masih belum. Itu dari plus luar biasa besar bisa minus dengan gampang. Gitu, karena pakai perasaan. Gitu. Jadi itu dia makanya kenapa gue kalau udah keluar SOP TP ya udah TP aja begitu ya. Oh tapi bang kalau misalkan naik lagi gimana? Ya kalau lu sudah tahu TCI ya tahu bahwa cara TP kita itu berkala. Nggak langsung semua posisi dihajar, tutup gitu dengan satu kali SOP tutup semua, enggak ya. Kayak contoh untuk Bitcoin itu kita TP pertama kali di sini di 2023 ya, di sekitar Januari ya. Ini 5%, terus nanti naik ke 10, nanti naik ke 20 gitu. Ada yang sebut scaling out gitu. Ada yang bilang oh TP-nya nih kayak martingale. Kalau martingale kan biasa buat average ke makin dalam makin gede. Nah, ini dibalik logikanya. Makin ke atas TP-nya makin gede biar harga rata-ratanya naik. Yes, intinya itu ya. Nah jadi saat misalkan nih kita TP ternyata naik lagi ya kita nggak usah FOMO. Buat apa FOMO, orang kita masih punya banyak. Nah itu sebenarnya yang penting. Logika paling pentingnya adalah TP-nya berkala, jangan satu posisi ditutup semua begitu. Dan kedua, kalau gue pribadi
saat naik lebih di atas ya, terutama dalam tahun-tahun ini ya, tahun preparation dan tahun all time high, yaitu sebentar lagi kita udah mau dekat nih masuk ke tahun all time high mulai dari November 2024 itu udah mulai masuk ya. Nah, udah mulai masuk ke situ, kita harus signifikan ya, at least for me ya, gua akan TP di atasnya itu lebih besar daripada TP yang di bawah. Begitu makanya why 5, 10, 20, nanti ada 40, 80 dan seterusnya. Begitu ya. Tapi gini, sekali lagi, untuk TP ini gue ngerti ya, memang lebih personalized lagi dibandingkan dengan kita ngomongin DCA. Kalau DCA cenderung gampang, lu mau mulai dimanapun bisa-bisa aja, tinggal harga average lebih bagus atau lebih jelek, that's it kan. Tapi kalau TP itu terlalu banyak faktornya. Ada yang misalkan, waduh, tiba-tiba ada yang kemarin curhat ya, dari duit dingin bang, padahal tiba-tiba nih ada kebutuhan ya, ada bencana gitu ya, ada bencananya apa kena PHK begitu, perusahaan pabriknya bangkrut katanya waktu itu ya susah juga gitu ya. Kalau seperti itu ya nggak salah awalnya duit dingin, tapi karena tiba-tiba ada PHK ya itu mungkin bisa menjadi kasusnya yang berbeda gitu. Jadi lagi-lagi untuk TP ini kalau gue pribadi ya, bukan cuma TP sih sebenarnya, SOP in general itu gue nggak pernah maksa orang untuk ikut sama seperti TCI. Tapi yang gue tekankan harus punya SOP yang jelas. Begitu. SOP yang jelas itu apa? Lu masuknya kalau kondisi apa? Gitu. Lu keluarnya kalau kondisi apa? Dan jangan dirubah-rubah. Gitu. Minimal jangan dirubah-rubah di dalam satu cycle. Gitu. Ya karena kalau dirubah-rubah dalam satu cycle, ya ujung-ujungnya nanti setiap kali ada sedikit misalkan, oh TP, oh naik lagi, SOP-nya salah. Kalau diubah total, Kalau diubah total terus, lu ujung-ujungnya akan bingung mana yang mau diikutin. Gitu. Jadi udah punya SOP, stick with it ya. Kalau di tweak sedikit masih oke lah, misalkan persentasenya. Tadinya gue 5, 10, 20 berapa. Oh ini dikecilin misalkan jadi 2,5, 5. Karena gue ngerasa gue pengen hold lebih panjang. Itu boleh. Tapi jangan sampai dirombak semua setiap kali ada false signal. Begitu. Karena kalau itu terjadi, statistiknya nggak akan terbentuk. Begitu. Jadi kita itu benerin SOP kalau sudah ada data yang cukup. Begitu ya, jangan setiap ada satu false signal, wah salah nih, enggak, harusnya tuh win rate 100%, enggak ada win rate 100%. Begitu, jadi jangan sampai mau kemakan juga untuk para newbies terutama ya, karena banyak orang yang cuap-cuap di luar menyatakan bahwa robot gua, cara strategi gua itu nggak pernah salah, selalu benar. Itu bullshit. Gua kasih tau aja langsung straight to you, bullshit. Nggak ada SOP trading yang win rate 100%. Kalau win rate 100%, dia akan ngalahin Elon Musk kekayaannya ya. Oh iya dong 100%, udah aja kita buka TF semenit, buka terus tuh posisi trade, buka terus. Kekejar itu kekayaan Elon Musk kalau kayak gitu caranya. Itu. Tapi faktanya enggak kan? Faktanya jual lagi kan? Itu SOP tradingnya lah, robotnya dijual lagi kan? Ya berarti ujung-ujungnya yang 100%. Kalau nggak buat apa? Lu punya robot atau SOP 100%, gua akan santai di rumah diem. Setiap hari main game, santai aja udah. Terus tinggal SOP yang tutup mata juga udah pasti bener kan? Nah faktanya enggak. Jadi hati-hati, terutama untuk para newbies. Karena nanti semakin liquidity besar, akan semakin banyak nabi-nabi seperti itu yang akan teriak-teriak bahwa, wow saya selalu benar. No, saya begini, saya begitu. Kalau di TCI udah jelas ya, kita langsung ngomong aja. Kita cuma pakai data fakta statistik. Bahkan kita kalau dibilang, kita nggak ada tuh. Prediksi saya ya, tanggal sekian Bitcoin akan. Enggak, gue nggak mau kayak begitu. Karena apa? Karena kalau udah kita begitu, kita menganggap diri kita itu tahu mau seperti apa ke depannya. Nah, yang gue rasakan dari 2016 sampai sekarang, semakin kita so tahu, semakin kita suruh-suruh market, disitulah kita malah akan digorok market. Dan digorok market tuh luar biasa tidak enak. Gue udah rasakan. Gitu. Untungnya saat digorok market, gue masih tetap pegang BTC. Kalau gue nggak pegang BTC, dulu gue convert semua profit gue dari BTC ke alts di masa-masa itu di 2016, hancur sudah. Tapi puji Tuhannya tidak. Begitu makanya kenapa gue juga sering bilang kan, BTC itu harus tetap jadi fondasi lu. Kalau BTC udah tidak jadi fondasi porto lu, disitulah biasanya hancur. Sama kayak bangun rumah. Gitu. Wah interiornya bagus semua ya, marble didatengin dari Itali ya, semua kursinya leatherin dari Itali, semua cooking ware-nya tuh datang dari misalnya dari Jerman gitu ya, kan banyak banget tuh iklan kalau lagi nonton bioskop tuh Miele ya, Miele immer besser katanya ya. Nah itu semua dari Jerman, wah semuanya bagus, tapi fondasinya
kayu busuk gitu. Itu roboh itu rumah. Gitu. Ya. Oke. Next langsung aja ke news, takut kelamaan ya. Untuk news ini datang dari US di mana Senator Cynthia Lummis, ya, ini salah satu senator yang paling pro kripto, bahkan di zaman-zaman tidak populer untuk pro kripto ya. Nah, dia menyatakan bahwa ini pemerintah harusnya sedikit mengconvert. Ini judulnya kan dibilangnya convert, tapi kalau lu baca lebih detail, nah ini pentingnya juga baca ya. Kalau lihat news tuh jangan cuma sekedar baca judul, tapi harus baca juga sih artikelnya seperti apa di dalamnya ya. Jadi yang dikatakan oleh Cynthia Lummis ini a portion, bukan semua ya, bukan semua. Jadi US ini kan adalah negara yang paling banyak punya gold reserve di dunia. Totalnya kurang lebih dari 8.000 ton. Wow, 8.000 ton ya. 1 kilo aja udah berapa? Ini 8.000 ton ya. Nah, di sini Cynthia Lummis menyatakan bahwa ubahlah sedikit ke Bitcoin. Begitu. Mungkin nggak di zaman Trump? Mungkin saja, apalagi setengah dari Kongres itu cenderung pro kripto begitu ya. Dan kalau mau dibilang targetnya gede banget nggak sih? Ya dia rencananya pengen punya sampai 5% lah. Dia menyatakan kalau bisa US tuh sampai punya 5% dari supply Bitcoin. Berarti kalau 5% itu sekitar 1,5 kayaknya ya. Ya, kalau nggak salah 1,5 juta 1,5 juta BTC. Begitu. Anggaplah gagal ya, cuma dapat berapa? Cuma dapat setengahnya aja gitu ya, sekitar 600 ribuan. Itu pun udah cukup menurut gue momentumnya buat orang-orang jadi, ya bukan cuma orang, bahkan negara-negara jadi FOMO. Waduh gila, US punya reserve Bitcoin. Waduh kita juga harus punya. Lah, lu kebayang berapa besar buying pressure-nya? Bukan dari individual, bukan dari whales, tapi dari negara. Wow, ya kalau sampai itu terjadi, ya FOMO level bukan institusi udah gede ya. Ini FOMO level negara. Wow, itu bisa membuat adopsi Bitcoin luar biasa besar dan akan bikin cycle ini ekstra subur. Ya, tapi itu masih a big if karena jujur ngomong untuk ada perubahan sebesar ini ya nggak segampang membalikan telapak tangan dan nggak segampang seperti negara-negara yang cenderung kecil seperti El Salvador begitu. Ya dia dengan gampang. Oke, ubah. bukan BTC, US itu adalah negara yang sangat besar ya, dan sangat rumit politik di dalamnya. Ya, jadi untuk keputusan reserve ini tidak segampang El Salvador dan berbagai macam negara-negara Amerika Latin yang cenderung lebih kecil. Begitu ya. Tapi we'll see, we'll never know. Trump itu kalau udah jadi presiden biasanya banyak surprises. So ya lagi-lagi lah ya. Kita sih bereaksi aja terhadap market. Kalau sampai ini beneran ada traction dan mulai ada desas-desus bisa di-approve, ya siap-siap. Kita ada kemungkinan bisa terjadi buying pressure yang luar biasa besar, bukan cuma dari institusi, tapi dari negara. Ya, oke. Next economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya, sesuai dengan pembahasan kemarin buat lo yang dengerin ya. Jadi hari ini nggak ada apa-apa, besok juga nggak ada apa-apa. Maksudnya gini ya, nggak ada apa-apa tuh nggak ada bintang 3. Karena bintang 2, bintang 1 biasa nggak terlalu ngaruh begitu. Jadi hari ini dan besok lebih fokus ke TA saja. Hari Rabu siap-siap ada jam rawan ya. Oke. Kita balik lagi ke chart. Untuk chart kita akan lihat dulu di XY. Di XY kemarin itu kan atau lebih tepatnya hari Jumat ya berhasil mantul. Dan hari ini dia open pun nggak terlalu beda jauh lah sama close di hari Jumat kemarin. Nah, jadi ya untuk sekarang kita lihat apakah dia akan bisa bertahan di atas dari 106,375 atau enggak. Karena momentum dari tanggal 8 sepertinya mulai habis nih ya. Dari tanggal 8 November sampai sekarang pertengahan November mulai kehabisan momentum sepertinya si DXY ini ya. Next kita lihat ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance kemarin sempat seperti mau reclaim ternyata gagal ya. Cukup mengagetkan nih ya. Cukup mengagetkan. Dan sekarang sepertinya sama 20 benar-benar menjadi resisten untuk Bitcoin Dominance. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Bitcoin Dominance akan lanjut turun ke angka 59,3 ya. Sekarang ya kalau gue sih nggak akan bosan mengingatkan ya hati-hati. Karena setiap kali terjadi koreksi Bitcoin Dominance banyak yang teriak-teriak. Udah buat apa punya BTC. Udah semuanya altcoins. Ini akan altcoin season. Hati-hati. Ya, karena itu sudah diulang berkali-kali seperti kaset ini ya, seperti kaset rusak gitu. Setiap turun Bitcoin Dominance turun, altcoin season, naik lagi diam. Itu bikin banyak orang
jadi nggak bijak dalam ini. Ya nggak bijak dalam bikin porto spot begitu karena semuanya teriak-teriak akan altcoin season ya. Nah, jadi banyak orang yang kegedean di altcoinsnya begitu. Kalau gua masih berpatokan ke 70-30 ya. Akan pelan-pelan bergeser saat balance sheet mulai naik dan ya kalau gua kan pakai data aja. Balance sheet masih terus turun. Nah, selama masih terus turun yang masih 70-30. Nah, nanti balance sheet mulai naik, interest rate lanjut turun, disitulah kita mungkin boleh pelan-pelan bergeser ya. Dari 70-30 geser ke 65-35 ya. Nanti kalau dia naik lagi geser lagi 60-40 ya. Mungkin ada orang berpikir, wah bang gila ya bang boring juga ya. Memang investing tuh aslinya boring ya. Kita retail begini nggak akan terlalu banyak kayak di film-film Wall Street ya. Lalu kalau perhatiin ya lagi-lagi ya, gue udah ngomong ini kayaknya berapa kali ya. Film-film Wall Street yang orang tahu lah gitu ya, yang tentang finance lah gitu ya. Wah kan orang kita ngeliat kayaknya penuh dengan adrenalin. Wah sell, buy, begini, begitu ya. Nonton Wolf of Wall Street, nonton Wall Street-nya itu si Gordon Gekko ya. Itu semua sepertinya filled with adrenaline gitu ya. Kalau perhatiin, at the end of the movie itu semua pemeran utamanya masuk penjara. Ya kalau yang pakai adrenalin begitu ya biasanya ilegal. Gitu loh. Ya kalau mau lihat yang investing yang legal dan ya relatif legal lah ya. Dan apa namanya ujung-ujungnya long term ya lihat siapa sih ya paling Warren Buffett lah, si siapa Paul Tudor Jones, lalu Ray Dalio begitu ya. Ya nggak terlalu gimana-gimana gitu, nggak kayak wah buy sell udah kayak apa aja, udah kayak dia bisa ngontrol market gitu kan. Kemarin gue juga sempat lihat ada film Russell Crowe tuh yang wah kita sell turun, kita buy naik. Film ya, film. Jangan terlalu kepikiran akan seperti itu ya. Oke. Next kita akan masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia posisi futuresnya ada potensi bisa terbuka kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di angka 87.216. Nah, posisi long ini apabila terbuka, target TP-nya bisa pertimbangkan di sini di angka 91.183. Sementara untuk posisi spotnya ada di angka 87.216, di EMA 20 dan juga di angka 73.116. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita sebenarnya masih bisa pegang posisi short ya, yang terbuka di tanggal 17 November hari Sabtu kemarin ya. Nah, posisi short ini target TP-nya di angka 3013 begitu ya. Oke, itu untuk posisi short yang kemarin sudah kebuka.
Untuk posisi spotnya di angka 3013, lalu MA200 dan di MA20 ya. Jadi itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama. Kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.